Selamat sore Ibu. Sore. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Ya sehat. maaf ini sedikit merepotkan. Saya pengen curhat, curhat dong Mah. Oh, curhat dong, Wak. Ya, baik-baik, boleh, Pak, boleh. Gimana, Pak? Apa yang pengen kita bahas hari ini? Apa yang pengen Bapak ceritain hari ini? Gini loh Bu, saya ini beberapa ya minggu mungkin belakangan ini, saya ini susah ngembangin ide-ide baru untuk kegiatan mengajar di kelas. Saya tuh kayak gimana ya? Susah nemuin inspirasi gitu, Bu. Jadi kayak, Hmm. belajarnya gitu-gitu aja. Kadang kasihan, Bu, lihat anak-anak kayaknya bosen gitu lihat saya ngajar. Jadi Bapak tuh kayak kurang fokus ya untuk ngembangin kreatifnya Bapak gitu ya, untuk menemukan inspirasi. Bapak bisa ceritain lebih lanjut lagi nggak? Situasi apa gitu, situasi tertentu yang buat Bapak itu tuh kesulitan menemukan ide-ide baru itu? Gini, jadi, kadang kita ini, ya nggak tahu lah ya, terlalu banyak tugas atau gimana, tanggung jawabnya nambah. Jadi ketika tugas-tugas itu banyak, numpuk, saya jadi gimana ya, eee, nggak punya waktu gitu untuk berpikir kreatif gitu. Rasanya ide-ide itu kayak, ya apa ya, buntu, butek otak kita itu seperti itu. Jadi Bapak itu kurang cukup waktu ya Pak ya untuk ngembangin ide-ide Bapak. Kapan Pak itu biasanya Bapak itu merasa sulit menemukan kreatifnya itu, ide-ide itu? Apa ada waktu-waktu tertentu atau ada keadaan yang membuat Bapak itu merasa lebih, ini nih ngehambat saya nih gitu. Itu kira-kira ada tidak Pak? Ada itu, Bu. Biasanya itu, eee, ketika tugas banyak dan sudah mau deadline, Mhm. itu saat itu kayak otak saya nih, apa ya, penuh sama, apa ya, numpuk gini, numpuk terus banyak tekanan, jadi kayak nggak bisa berpikir jernih gitu, Bu. Sesuatu Ya, nggak bisa ya. nyiptain ide-ide baru gitu. Jadi beban kerja dan tekanan dari deadline itu tuh suka ngehalangin Bapak untuk berpikir kreatif gitu ya, Pak? Untuk Bapak itu dapat inspirasi baru itu ya. Iya, Menurut Bapak, apa sih yang perlu Bapak lakuin biar bisa menciptakan ruang yang untuk kreatif di tengah beban Bapak itu? eee, mungkin gini ya, Bu, ya, kalau saya punya waktu khusus gitu untuk melepaskan penat bahasa kita, healing, Mhm. healing Ya. ya, mungkin sejam apa 2 jam dalam seminggu gitu, mungkin ini Bu, mungkin, apa ya, otak saya tuh bisa fresh lagi gitu, kita butuh healing, mungkin itu Ya. Bu. Jadi Bapak tuh kayak butuh apa ya, eee, refreshing otak gitu lah, Pak, ya. Mhm. Terus apa yang bisa kira-kira apa yang bisa Bapak lakuin untuk, memastikan bahwa waktu tersebut itu benar-benar bisa digunain untuk berpikir kreatif dan, tidak mengganggu oleh hal-hal yang lain? Mungkin saya bisa buat schedule gitu Bu, buat jadwal, Mhm. untuk ya refreshing itu tadi, buat menghilangkan segala penat yang saya alami. Mungkin ya itu cari tempat yang tenang, apa ke pantai, air terjun, dan lain sebagainya untuk menghilangkan penat saya itu. Mungkin itulah ya, Bu, ya? Berarti harus bisa menjadwalkan ya, Pak, ya, membuat schedule gitu ya. Itu strategi yang bagus sih, Pak, menurut saya. Terus bagaimana, Pak, jika selain waktu khusus untuk Bapak itu otak itu,
Bapak juga bisa mungkin ya menambah sumber inspirasi. Kayak misalkan Bapak berdiskusi dengan teman-teman gitu contohnya. Itu mungkin bisa Pak untuk menambah Bapak itu inspirasi baru. Hmm, ide bagus kayaknya itu, Bu. Jadi memang, kadang juga kalau pas lagi butek banyak pikiran itu, ngobrol sama temen itu ketawa haha hihi, mungkin itu bisa juga menghibur, Bu. Jadi penat kita agak hilang. Bagus bagus, bagus idenya. Jadi apa ya, menambah ngobrol dengan teman, diskusi lah ya, diskusi dengan teman itu tuh Bapak bisa dapat lebih banyak sudut pandang, dapat lebih banyak inspirasi gitu ya Pak ya. Jika Bapak mungkin Bapak menerapkan ini itu bagaimana menurut Bapak dampaknya pada kegiatan mengajar di kelas Pak, kira-kira Pak? Mmm, eee, saya yakinnya sih kelas saya akan lebih hidup dan proses pembelajaran itu menyenangkan, Bu. Jadi saya akan punya lebih banyak ide-ide baru yang kira-kira itu bagus untuk diterapkan ke murid. Jadi saya juga lebih semangat ketika ngajar murid di kelas. Bagus ya Pak ya. Eee, apa sih menurut Bapak tantangan terbesar dalam menjalankan ide ini itu apa Pak, kira-kira Pak? Tantangannya itu mungkin masalah disiplin waktu ya, Bu. Saya ini, nggak tahu ini bawaan dari orok atau gimana. Jadi saya ini kadang suka nunda-nunda, jadi, nantilah nantilah nantilah, kayak gitu biasanya saya itu, Bu. Jadi Bapak lebih ini ya, ke disiplin waktunya gitu ya Pak ya. Kalau Mhm. menurut Bapak, ada tidak sih Pak cara yang bisa Bapak gunain itu untuk mengatasi tantangan itu Pak? Biar Bapak itu tuh tidak menunda lagi gitu loh. Mungkin saya bisa, lebih, apa ya, meningkatkan kesadaran diri saya mungkin ya, Bu, ya, Ya. untuk iya, oh ternyata perkembangan pengajaran ini penting banget gitu loh. Jadi, eee, apa ya, saya juga mungkin bisa minta tolong sama teman-teman yang seprofesi dengan saya. Jadi, bisa untuk saling ngingetin gitu ketika pas semangatnya turun, tolong ingetin ya," gitu. Mungkin itu ya, Bu. Iya, bagus ya Pak ya. Jadi meningkatkanlah ya, meningkatkan dirinya untuk lebih lebih sadar dirilah istilahnya ya, Pak, ya. Mhm. Bagus itu, Pak. Jadi, langkah pertama apa yang Bapak bakal lakuin ini untuk, mencari sumber inspirasi tambahan? Apa ada hal yang perlu dipersiapkan tidak, Pak? Ada kayaknya, Bu. Jadi, ya mungkin saya nanti bakal cari, apa ya, kayak sumber-sumber bacaan yang relevan, kemudian saya pengen buat, apa ya, buat jadwal ngobrol sama temen, biar, apa ya, biar masalah ini nih menemukan solusinya. Jadi itu langkah awal Bapak ya, eee, Ya, apa, menjadwalkan diskusi dengan teman, terus juga menyiapkan, mencari materi-materi atau bacaan yang relevan ya, Pak, ya. Mantap, luar biasa ya, Pak, ya. Kapan nih Bapak ngerasa langkah-langkah ini bisa dilakukan, Pak? ah, minggu depan mungkin, Bu. Saya meluangkan waktulah untuk saya pengen healing dulu, biar penatnya hilang. Dan juga ya semoga di situ kita dapat saya terutama dapat inspirasi baru gitu. Bagus, Pak. Baik baik baik. Jadi kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasinya minggu depan ya, Pak, ya. Kita ketemu lagi ya, Pak, ya. Minggu depan. Bapak Oke, bisa insyaallah, Bu. Bapak bisa menceritakan hasilnya gimana nih Bapak setelah, eee,
refreshing, setelah healing gitu ya. Oh iya, siap siap siap. Saya Heeh. insya Allah kalau nggak ada halangan, kita bertemu lagi minggu depan. Amin. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak lakukan itu bisa merubah mindset Bapak bahwa bisa mendisiplinkan waktu Bapak untuk menimbulkan ide-ide baru, inspirasi baru ya Pak ya. Sampai bertemu minggu depan ya Pak. Terima kasih sudah membagi waktunya, terima kasih sudah membagi pengalamannya Bapak. Terima kasih juga Ibu Andriani. Ya.